Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas perihal pertanyaan dari teman kita, yang mana dia adalah salah satu formasi di P3K yang sekarang sedang menanti pemberkasan, tetapi akhirnya ada kabar baru yang menggemparkan teman-teman kita di formasi P3K yang terkait pengalaman kerja. Oke, jadi langsung aja, ini pertanyaannya dari teman kita yang bernama Wong Pawon 21. Ini kenapa namanya Wong Pawon ya? Bang, buat atau kasih info terkait minimal kerja 3 tahun yang akhir-akhir ini marak keluar di surat BKN tanggal 14 Februari untuk P3K guru. Soalnya banyak TMT belum 3 tahun mengajar, dan di awal tidak ada aturan itu. Aturan itu keluar di tengah jalan. Kemudian pertanyaan kedua yang akan kita bahas juga dari Faradiba. Bang Kowi, aku baru diistirahatkan dari sekolah swasta karena lebih memilih P3K. Udah 1 bulan pengangguran. Apa kabar baiknya tahap 2 P3K, Bang? Semoga Maret SK turun ya, Bang. Oke. Jadi di sini saya akan ngebahas perihal 2 hal. Yang pertama adalah terkait info yang baru aja muncul tentang peraturan P3K itu harus minimal punya pengalaman 3 tahun mengajar. Yang ini juga menggegerkan teman-teman kita yang mereka belum ada TMT selama 3 tahun. Kemudian pertanyaan kedua yang kita bahas adalah terkait kapan SK P3K kira-kira keluar. Nah, terkait 2 hal ini, yang pertama akan saya bahas perihal pengalaman kerja. Jadi ini memang sempat menggegerkan, ya nggak sempat sih, masih menggegerkan teman-teman kita yang P3K ya, karena teman-teman yang udah seleksi di tahap 1 dan tahap 2 mereka udah lulus, dan sekarang mereka sedang tahap proses pemberkasan. Tiba-tiba muncul aturan baru bahwa P3K harus punya pengalaman kerja minimal sudah 3 tahun. Nah, ini akhirnya teman-teman kita yang P3K yang kemarin ikut seleksi, yang mana dia secara TMT belum sampai 3 tahun, karena banyak nih yang mereka ikut seleksi, pokoknya datanya kan syaratnya sudah ada di Dapodik. Kemudian mereka sudah bisa ikut kalau udah ada di Dapodik kan gitu, dan mereka rata-rata sudah punya sertifikat pendidik, karena sertifikat ini bisa dicari dalam di luar jabatan gitu. Jadi nggak harus di dalam jabatan, tapi juga bisa prajabatan, jadi sekolah secara mandiri gitu. Nah, mereka akhirnya bisa lolos sampai tahap ini, tapi masalahnya mereka belum punya pengalaman 3 tahun mengajar, dan sedangkan akhirnya muncul peraturan ini. Awalnya saya jawab ke teman saya yang tanya gitu ya, bahwa kalau ada peraturan yang sifatnya baru turun, itu lumrahnya peraturan ini berlaku untuk tahap berikutnya. Jadi untuk tahap teman-teman ketika sudah lolos dan sekarang bahkan sudah pemberkasan dan sudah ngirim berkasnya gitu, nggak mungkin dong tiba-tiba ada peraturan baru yang mengatakan harus 3 tahun pekerjaan pengalamannya, dan teman-teman yang nggak sampai 3 tahun tiba-tiba dibatalkan. Saya pikir itu sangat tidak logis dan sangat tidak tidak etis lah secara peraturan kelembagaan negara ya. Nggak mungkin lah negara tiba-tiba langsung sifatnya dalam tanda kutip pelin-pelan dengan aturannya gitu. Jadi ketika ada aturan baru, kemungkinan regulasi ini berlaku untuk angkatan berikutnya atau tahap berikutnya. Jadi dalam hal ini adalah untuk seleksi P3K yang tahap ketiga. Jadi tahap 1 dan 2 ini sudah nggak termasuk. Tapi teman saya ini masih bimbang dengan jawaban saya ya, karena kan memang saya tidak tahu situasinya P3K, karena kan saya sudah menjadi pegawai. Jadi akhirnya saya tanya ke teman saya yang juga sedang ngurusi tentang formasi P3K yang dia ikut seleksi provinsi, dan akhirnya saya mendapatkan jawaban. Mudah-mudahan ini juga bisa melegakan teman saya yang tanya, dan juga viewer yang tanya juga yang di kolom komentar, dan juga teman-teman semuanya yang juga masih was-was. Semoga ini juga bisa melegakan. Saya akhirnya tanya ke teman saya perihal hal ini, kemudian dijawab oleh dia. Jawabannya seperti ini. Dia bahasa Jawa karena memang saya berasal dari daerah Jawa. Yang intinya dia jawab bahwa kemarin memang dapat kebijakan terbaru dari Dirjen GTK seperti demikian, yang dikatakan pengalaman 3 tahun ya. Tapi selama dia sudah masuk Dapodik negeri atau swasta, bisa tetap daftar P3K tahun 2022. Buat tahap ketiga 2021 langsung dilebur dalam anggaran 2022. Oke. Cuman mereka yang sudah lulus passing grade di tahap 1 dan 2 dan belum dapat formasi bisa milih buat nggak ikut tes di tahap 3 tahun 2022. Kalau nggak yakin skor memang ya lebih juga boleh juga ikut tes buat perbaikan nilai. Aturan ini buat antisipasi para honorer yang pengen pakai jalur tol buat ikut daftar P3K padahal baru newbie pengajarnya di school tersebut. Kalau honor masuk terus nggak bakal kelar-kelar, yang tuwir-tuwir atau bakal kesenggol.
Kalau itu kabar masih simpang siur. Kalau syarat utama sudah lolos, yang pastinya tinggal nunggu SK plus SPMT aja. 3 tahun minimal ngajar buat yang bakal calon mendaftar P3K 2022. Tambahan info buat yang tahap 1, banyak yang mereka sudah ngajar nggak sampai 1 tahun malah bisa lolos tes pemberkasan P3K 2021 ya. Jadi intinya gini teman-teman, ini jawaban dari teman saya, bahwa intinya teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 dan 2 berarti sudah nggak usah mikirin peraturan yang baru. Artinya kalau dari informasi teman saya ini, peraturan terbaru ini hanya berlaku untuk angkatan berikutnya, yaitu tes P3K untuk yang di tahap 3. Kenapa ada peraturan semacam ini? Karena di tahap 1 dan 2 itu banyak sekali pengajar yang sifatnya masih baru ngajar. Kan ada sih teman-teman kita yang dia baru ngajar di sekolah swasta misalnya dan sudah terdata di Dapodik, tetapi mereka bisa lolos di P3K karena mereka sudah punya sertifikat pendidik yang mereka dapatkan melalui jalur mandiri atau sekolah terlebih dahulu, prajab ya istilahnya ya. Jadi sebelum jadi guru mereka sekolah dulu untuk mendapatkan sertifikat pendidik, karena kan memang ada jalur itu kan. Jadi sehingga ketika mereka sudah punya serdik ini, mereka punya kekuatan secara afirmasi nilai sehingga mereka bisa lolos gitu kan di 1 dan 2. Akhirnya mengkaji hal ini, banyak yang mohon maaf guru-guru yang senior tidak terpanggil. Akhirnya untuk menyikapi hal ini di tahap ketiga dimunculkanlah untuk regulasi peraturan baru bahwa yang melamar P3K harus minimal sudah bekerja 3 tahun. Jadi untuk mengantisipasi bahwa yang masih bersifat newbie, dalam artian dia baru ngajar, dia nggak bisa ikutan, makanya ini diberi kesempatan untuk teman-teman kita para guru yang statusnya sudah lama mengajar atau dalam artian yang sudah senior. Jadi ini adalah membuka pengalaman, maksudnya membuka peluang untuk mereka yang sudah berpengalaman lebih dalam hal mengajar. Akhirnya dibuatlah regulasi seperti ini. Jadi intinya buat teman-teman yang sekarang sedang proses pemberkasan dan sedang menunggu NIP-nya turun, gak usah dipikirin, karena peraturan yang baru aja muncul ini berlaku untuk angkatan berikutnya. Jadi teman-teman sudah nggak usah was-was. Kalau seumpama, karena teman saya juga nyebut ini masih simpang siur ya, intinya sebelum itu keluar di peraturan secara resmi ya nggak usah dipikir dalam-dalam. Semisal itu muncul secara surat resmi dan ternyata itu juga berlaku untuk tahap 1 dan tahap 2 misalnya, saya pikir itu teman-teman bisa memprotesnya. Karena ya itu sangat lucu sih kalau ada peraturan yang sudah dibuat, akhirnya permainannya sudah hampir selesai, tiba-tiba ketika permainan sudah finish, sudah ada pemenangnya, muncul peraturan baru yang tidak ada di awal. Itu kan sangat lucu. Jadi teman-teman, kalau saran saya bisa protes kok dengan adanya hal ini. Jadi biar dijadikan temuan, sehingga dijadikan sebuah pertimbangan oleh pihak pusat gitu ya. Jadi intinya itu ya teman-teman, bisa terjawab. Jadi untuk kabar yang ada, memang itu sifatnya simpang siur, tapi hampir dipastikan memang benar adanya. Cuman itu berlaku untuk regulasi seleksi tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Untuk tahap 1 dan tahap 2 yang udah selesai, yang sekarang sedang nunggu pemberkasannya beres, sedang nunggu NIP-nya, sedang nunggu SK-nya, nggak usah dipikirin, insya Allah tidak berlaku untuk kalian. Itu oke. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait kira-kira perkiraan kapan TMT untuk P3K ini turun. Karena kemarin yang saya bahas itu adalah TMT dari BKN, dari pusat, yang secara keseluruhan mengarah ke TMT-nya para CPNS. Nah untuk P3K ini apakah sama? Saya tanyakan juga ke teman saya, akhirnya dijawab juga. Dia juga ternyata di grupnya, di grup BKD Jatim juga dibahas. Ini bisa dilihat ya. Jadi ada yang tanya, halo BKD Jatim, saya mau tanya ya, maaf Pak, untuk hasil pemberkasan P3K guru tahap 1 dan 2 disampaikan tanggal berapa Pak? Matur suwun Pak. Terus dijawab, rencana semoga awal Maret, bertahap G Pak, terima kasih banyak. Nah, jadi ini juga dijawab bahwa rencana, jadi rencananya adalah semoga awal Maret. Jadi istilahnya ini bisa dikatakan akan menjadi istilahnya penyebaran NIP dan SK secara serempak yang diusahakan bisa Maret selesai semuanya dan Maret bisa didistribusikan semuanya untuk NIP dan SK-nya ke masing-masing pegawai. Jadi intinya untuk yang P3K ini hampir sama dengan yang BKN untuk teman-teman CPNS. Jadi TMT-nya insya Allah diusahakan sama di bulan Maret, karena memang ini masih di tanggal ideal sebelum nanti
bertemu dengan tanggal-tanggal yang kurang ideal, karena setelah ini kan kita juga ketemu dengan yang namanya bulan puasa, kemudian ketemu dengan yang namanya hari raya, dan terkait untuk guru ketika masuk di bulan-bulan ini sangat mepet sekali atau alias sangat nanggung, karena kan sekolah juga mau tutup buku ya, istilahnya mau masuk di akhir dari semester genap dan akhirnya masuk di ajaran baru, jadi sangat nanggung sekali. Jadi kemungkinan besar insya Allah semuanya Maret udah beres, insya Allah semuanya Maret ya, mudah-mudahan aja ini bener. Yang jelas selama ada kabar apapun yang bermunculan, kalau kabar itu hanya keluar dari mulut ke mulut, dari chat ke chat, tanpa ada sumber referensi yang valid secara surat resmi, teman-teman nggak usah dipikir terlalu dalam, nikmati aja kabar burungnya. Pokoknya insya Allah saya doakan semoga tidak ada hal-hal yang negatif lah, yang mengganggu proses pemberkasan teman-teman semuanya. Saya pikir perihal kabar burung, kabar ini, kabar itu yang mengganggu pikiran kita, itu bagian dari proses proses apa ya istilahnya, proses alur kita menuju sebagai pegawai. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan SK-nya, itu rasanya akan semakin wah gitu. Jadi harus ada gerojal-gerojalnya gitu ya, perjalanan harus ada tidak mulusnya. Jadi biar ketika dapat SK-nya itu rasanya kayak lega banget gitu. Jadi kayak hari raya kita itu lengkap kalau kita menjalaninya dengan puasa. Kalau nggak ada puasa kan nggak enak. Makanya saya pikir gerojalan-gerojalan, kerikil-kerikil itu, kabar-kabar yang bikin kita nggak enak, yang bikin kita was-was, itu bagian dari puasa kita lah. Kita akhirnya nanti ketika sudah beres, SK sudah turun, itu bagian dari hari raya kita. Oke, cukup itu yang perlu saya bahas. Kalau teman-teman yang lain punya informasi terkait yang saya bahas kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Siapa tahu juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang mungkin butuh informasi tersebut ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.